Ya, kita lanjutkan bagian yang ke-9 ya. Nah, kita sudah membahas tentang macam-macam gaya ya. Walaupun ini agak menyimpang, tapi ada hubungannya ya, ada hubungannya karena kita sedang membahas gaya. Nah, eh, keempat gaya itu ya kita baru sampai gaya fundamental ya. Nah, maka berdasarkan kejadiannya selain gaya fundamental tentu saja ya adalah gaya oleh ulah manusia atau makhluk yang lainnya ya. Jadi bukan hanya manusia, ya binatang ataupun alam ya bisa bisa menghasilkan gaya. Contohnya kalau alam adalah misalkan longsor itu kan gaya dorongan ya. Kemudian gempa ya walaupun tidak diharapkan ya. Itu hanya menyebutkan contoh saja. Kalau binatang ya tentu saja binatang bisa berlari ya, bisa menarik, misalkan sapi atau kuda ya menarik pedati. Nah itu contohnya ya. Jadi dalam hal ini kita tidak memperdalam ya, karena sudah lumrah ya. Nah dalam hal ini ya kalaupun ada yang kurang paham ya sebenarnya tanda tanya berarti ya. Nah sebenarnya tanda seru ini ada artinya sudah diketahui ya, sudah diketahui oleh semua, sudah pada maklum ya. Nah, jadi walaupun bertanya sebenarnya pada maklum saja ya. Nah, itu maksudnya ya kedua tanda baca ini. Nah, kita lanjut gaya berdasarkan kontak interaksinya. Ada gaya non kontak, ada gaya kontak. Nah, kalau gaya non kontak itu ya umumnya adalah gaya-gaya dari alam ya, atau gaya fundamental tadi. Jadi kita nggak usah menyebutkan lagi ya, tentu saja ada gaya gravitasi tidak membutuhkan kontak ya. Bulan dengan bumi dari kejauhan saling tarik gitu kan. Kemudian gaya magnet dan gaya listrik sudah pada maklum ya. Magnet walaupun berjauhan ada tarik menarik bisa dirasakan sehingga bisa nempel. Nah, kalau gaya nuklir ya kalau gaya nuklir juga sama ya, berarti antara neutron dan proton ya dan elektron ya. Ya, elektron maksudnya elektron yang berada di dalam, yang merupakan bagian dari inti gitu ya. Sebab apa istilahnya, neutron bisa pecah ya, menjadi sebagian diantaranya adalah menjadi elektron ya. Kemudian jadi umumnya gaya non kontak itu adalah gaya fundamental ya, sama seperti yang di atas tadi ya. Nah kemudian gaya kontak ya, gaya kontak sama dengan gaya ulah manusia gitu ya, atau gaya oleh makhluk yang lain atau oleh alam. Nah itulah pembagian gaya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada yang berbeda pendapat ataupun itu ya, ini hanya salah satu penyajian saja ya. Kita lanjut. Nah, gaya kontak atau gaya sentuh oleh kaki terhadap lantai atau alas ya, itu terurai menjadi gaya normal dan gaya gesek ya. Terurai dan menghasilkan dua gaya, itu gaya sentuh. Kita contoh ya, kita kasih contoh. Ini kaki ya, misalkan kaki menginjak lantai atau sedang melangkah, maka memberikan gaya kontak ke sini ya. Kita gambarkan gaya kontaknya, misalkan ini ya, gaya kontak pada gaya kontak berarti harus kita buat ini bidang kontaknya ya. Berarti yang kontak itu adalah kaki dengan lantai. Nah ini gaya kontaknya digambarkan sini. Tentu saja gaya kontak merupakan aksi dari kaki terhadap lantai ya. Nah kita uraikan tuh ya, tadi dikatakan terurai ya, berarti pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal ya. Maka cara menguraikan adalah dengan cara membuat garis bantu ya, menguraikan terhadap sumbu horizontal, jadi garis bantunya vertikal ya. Maka hasilnya adalah yang berwarna hijau ini ya. Nah ini
Nah, berarti ini disebut gaya sentuh ya. Kita kasih nama gaya sentuh. Ya, kalau ada yang ingin dengan nama lain ya silakan saja ya. Nah, kalau komponen yang vertikalnya ya, berarti untuk membuatnya dengan garis bantu horizontal ya. Nah, maka dengan garis bantu horizontal melalui ujung, nah, maka didapatkan komponen vertikal, yaitu yang gambarnya kuning ya, kita sebut sebagai gaya tekan ya. Ini juga kalau kurang istilah berkenan silakan dengan nama lain ya. Kenapa boleh? Karena ini gaya-gaya yang jarang dibahas gitu ya, tapi keberadaannya memang jelas, tapi orang jarang membahasnya. Nah, kemudian aksi reaksinya dari sini, dari gaya yang sudah diuraikan tadi. Nah, gaya sentuh ini ini kan aksi dari kaki terhadap lantai. Nah, tentu saja sesuai dengan arah dorongannya. Nah, maka reaksinya dari lantai terhadap kaki adalah disebut dengan gaya gesek ya. Nah, bagaimana gaya tekan direaksi oleh lantai terhadap kaki itu adalah dengan gaya normal tadi ya. Nah, jadi gaya normal reaksi dari gaya tekan, gaya gesek reaksi dari gaya sentuh ya. Nah, jadi gaya gesek dan gaya normal yang sudah kita bahas adalah merupakan gaya reaksi. Nah, itu kalau diuraikan ya, diuraikan gaya kontak. Nah, diuraikan menjadi dua, maka reaksinya jadi juga dua. Bagaimana kalau tidak diuraikan? Nah, gaya kontak aksi dari kaki terhadap lantai, maka reaksinya dari lantai terhadap kaki dengan gaya kontak reaksi ya. Karena ini gaya kontak aksi, maka reaksinya gaya kontak reaksi. Ya pasti gaya kontak aksi diuraikan menjadi gaya tekan dan gaya sentuh. Tentu saja gaya kontak reaksi kalau diuraikan menjadi gaya normal dan gaya gesek. Nah, seperti itu mengenai gaya normal dan gaya gesek ya. Nah, sementara gaya gesek akan kita bahas ya. Nah, gaya normal sedang kita bahas ya. Sebenarnya kita beralih dulu pada menjelaskan tentang gaya. Sekarang kita akan jelaskan ya gaya aksi reaksi pada benda, dalam hal ini buku misalkannya, atau ya boleh buku, boleh juga peti ya, di atas meja yang miring. Nah, di atas meja yang miring dengan sudut kemiringan theta. Nah, maka tentu saja aksi reaksi itu di sini ada dua aksi reaksi ya. Dan pertama aksi reaksi benda dengan bumi ya, dengan bumi, berarti gaya berat. Nah, ini gaya berat ya. Nah, gaya berat itu kan gaya aksi gaya tarik bumi terhadap benda. Berarti gaya tarik bekerja pada benda, maka titik tangkapnya, titik kerjanya pada pusat benda ya. Ingat, gaya gravitasi bekerja pada titik pusat ya, atau pusat massa. Maka reaksinya gaya aksi W ya, weight ya, maka reaksinya adalah W aksen saja. Nah, bekerja pada pusat bumi gitu ya. Ya, jadi pada pusat bumi ada gaya tarik buku terhadap bumi ya. Nah, tentu saja banyak, bukan hanya buku ya. Di bumi itu ada mobil, ada apa. Jadi gaya tarik bumi terhadap mobil ya tentu berat mobil. Dan gaya reaksi gaya tarik mobil terhadap bumi berarti gaya ya bekerja pada pusat bumi gitu kan. Nah, jadi banyak ya. Nah, dalam hal ini kita bahas saja peti atau buku ya. Nah, ya peti buku, di dalamnya buku-buku boleh gitu. Nah, kemudian aksi reaksi yang pertama adalah W sama dengan W aksen ya. Kemudian bagaimana sekarang meja dengan benda gitu ya, peti. Nah, tentu saja tadi kita membahas gaya normal ya. Kalau bidangnya miring, maka gaya sentuhnya atau gaya tekannya miring, miring atau tetap tegak lurus terhadap bidang sentuh ya. Jadi gaya sentuh yang kita bahaskan, gaya sentuh ya, atau gaya kontak ya, boleh juga menyebut gaya kontak ya.